Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Teman-teman, pada video sebelumnya sudah kita pelajari dasar-dasar pemrograman PHP, variabel, tipe data, memproses form, kendali, looping, dan array. Dengan itu kita bisa membuat sebuah program, tetapi teman-teman programnya belum terstruktur ya, karena teman-teman semua program dituliskan dalam satu tempat. Nah, dengan adanya fungsi atau metode ini, maka blok kodenya nanti akan terorganisir dan dapat digunakan kembali atau reusable design ya, yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi atau metode akan memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi dan tingkat penggunaan kode yang cukup tinggi. Secara umum di semua bahasa pemrograman, fungsi itu ada dua jenis ya. Pertama, dikategorikan dari pembuatannya fungsi defined by system ya, yang sudah ada di dalam sistem dan yang kita buat sendiri. Nanti fungsi-fungsi tersebut baik yang sudah ada di sistem maupun yang kita akan buat sendiri terbagi atas dua bagian besar, yaitu void yang tidak mengembalikan nilai dan memiliki nilai kembalian atau ada return value-nya. Baik, teman-teman, kalau kita lihat dokumentasinya di php.net itu cukup banyak sekali fungsi-fungsi bawaan yang sudah built-in, yang sudah di-include sama PHP. Kita sudah pakai itu fungsi if, fungsi for, fungsi while gitu ya, for each ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsi yang sudah built-in, yang sudah tersedia di dalam PHP. Tetapi teman-teman, dari fungsi-fungsi yang ada, mungkin ada fungsi-fungsi yang sering dipakai nanti. Contohnya di sini fungsi string ya. Di latihan kita akan pakai juga. Nanti ada strip text ya, menghapus teks HTML ya, string length ya, dapatkan panjang dari string dan seterusnya ya. Ini cukup banyak sekali. Nah, coba teman-teman nanti pelajari lebih detail lagi di php.net gitu ya, teman-teman gali lagi, karena tidak mungkin di video yang singkat ini kita bahas semuanya. Lalu fungsi-fungsi ya, nanti string, nanti ada export implode ya. Contohnya ini untuk split ya, string dengan delimiter string, lalu implode nanti join array. Ini biasanya kita gunakan ketika nanti elemen formnya berbentuk checkbox ya, karena checkbox katanya lebih dari satu ya. Jadi kalau kita akan pakai pas menginput ya, nanti kita join ya, atau kita implode arraynya, dan kalau mengambil datanya nanti di split atau di export ya. Nanti lebih jelasnya kita praktekkan di pembuatan aplikasi. Fungsi matematika juga demikian, teman-teman. Ini juga nanti akan banyak sekali ya. Ada pembulatan, ada max min. Max min sudah kita pakai kemarin ya di video sebelumnya, untuk dari misalnya nilai tertinggi dari array, nilai terendah dari array, itu sudah kita pakai ya, dan banyak lagi fungsinya teman-teman. Lalu fungsi date, nah ini juga banyak dipakai nanti ya. Ketika ada tipe data date ya,
nanti ada format-format tertentu, itu juga waktu. Kita coba gunakan ketika nanti pembuatan aplikasi. Baik teman-teman, untuk latihannya untuk fungsi define by system kita coba fungsi string. Di sini ada string to upper, teman-teman sudah ketahui semua uppercase ya, berarti mencetak besar semua, nanti perlu pembuktian. Ada string to lowercase ya, nanti akan dicetak huruf kecil semua. Lalu ada if keyword, setiap awal kata dicetak besar ya. Terusnya mengurutkan ya, mengurutkan atau mensorting sebuah array. Kalau sort berarti nanti mengurutkan secara ascending A to Z. Kebalikannya kalau descending Z to A, nanti gunakan fungsi R sort. Lalu teman-teman ada UC first ya, nanti awal kalimatnya saja yang dicetak huruf besar. Kalau UC word nanti setiap awal kata akan dicetak huruf besar. Baik, itu bukti pembuktian, nanti kita praktekkan ya. Lalu stressing kita teman-teman adalah fungsi yang didefine oleh kita sendiri. Yang pertama yang void, cuma kalau di PHP tidak disebutkan voidnya. Di pemrograman Java itu disebutkan ya, public void ya, public static void, nah gitu ya. Jadi tidak mengembalikan nilai. Ini contohnya fungsi salam. Jadi untuk membuat fungsi diawali dengan keyword function, lalu nama fungsinya buka tutup kurung. Nanti fungsi itu teman-teman bisa tidak menerima parameter argumen, contohnya salam ini ya. Ada juga fungsi yang menerima satu parameter, function C buka tutup kurung argumen, nanti dia menerima satu parameter satu argumen ya, berarti memanggil fungsinya nanti dengan satu argumen. Kalau yang salam nggak perlu, contohnya salam nanti assalamualaikum bro, nah gitu ya. Nah untuk mencetak single quote, karena dipakai single quote ya, teman-teman pakai parsing gitu ya. Oke teman-teman, ketika fungsinya didefinisikan nanti memiliki satu parameter, maka memanggilnya pun harus ada parameternya satu ya. Contohnya saya siswa, siswanya seperti Fawas, berarti halo apa kabar Fawas, atau langsung di hardcode, tidak disimpan dalam sebuah variabel. Saya Hisam, nama fungsinya saya, berarti halo apa kabar Hisam ya. Nah teman-teman, fungsi yang memiliki parameter itu ada nilai default, artinya jika tidak diisi parameter fungsinya, tidak diisi argumennya, maka nilainya, datanya dikembalikan ke defaultnya. Misalnya fungsi tanya argumen 1 ya, ada defaultnya Inaya, lalu fungsi tersebut sekedar mencetak sudah sarapan, nama temennya ya, sudah sarapan Inaya gitu ya. Kalau di sini kan Inaya ya. Nah teman-teman, kalau panggil fungsi tanya tanpa parameter tapi sudah ada nilai default ya teman-teman, nanti sudah sarapan Inaya. Tapi kalau tanya Kamila, berarti argumennya nanti diganti Kamila, berarti sudah sarapan Kamila gitu ya. Jadi teman-teman ya, fungsi yang nanti parameternya sudah memiliki nilai default, maka bisa dipanggil tanpa parameter. Contohnya tanya ya, nanti akan kembali ke teman-teman, ke nilai defaultnya gitu ya. Tapi jangan coba-coba fungsi yang tidak memiliki nilai default, ada parameternya, tapi teman-teman nanti panggilnya tanpa parameter. Misalnya saya saja nih, tanpa siswa atau tanpa Hisam, maka akan error. Kenapa? Karena saya argumen satunya tidak memiliki nilai default ya, seperti itu. Jadi dia memanggil fungsinya wajib dengan satu parameter, bisa dengan variabel atau bisa langsung datanya gitu ya. Kalau yang ada nilai defaultnya berarti nanti bisa. Kalau dia kosong tanpa parameter, berarti datanya dikembalikan ke nilai defaultnya Inaya. Kalau dipanggil fungsi tanya ini dengan mengisi parameter yang beda dengan nilai defaultnya, tidak mengapa. Berarti nanti kalimatnya sudah sarapan Kamila. Nah gitu ya. Itu kita buktikan sama-sama di prakteknya. Ya terakhir teman-teman, fungsi yang kita buat yang mengembalikan nilai, yang tipenya mengembalikan nilai, ciri khasnya di akhir blok fungsi
sebelum tutup kurung kurawal ada keyword return. Nilai kembaliannya apa? C. C ini apa? Oh, penjumlahan A ditambah B. Fungsi hitung, nah di sini menerima dua parameter. Berarti nanti memanggilnya wajib teman-teman memasukkan dua parameter atau dua argumen A dan B. Nanti kalau lebih dari satu parameter atau argumennya cukup dipisahkan dengan tanda koma. Ya, nah memanggil fungsinya kita buat dua buah variabel X dan Y. X-nya 10, Y-nya 50, lalu panggil fungsinya hitung X dan Y. Di sini kok A dan B tidak mengapa, yang penting dua parameter. Mau sama variabelnya dengan yang di-define di fungsi, mau beda juga boleh, atau langsung hitung 100-200. Karena nanti hasilnya return value-nya 300 gitu ya. Baik, sama-sama kita buktikan ya. Sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara yang menggunakan fungsi yang sudah ada. Sebenarnya sudah sering kita pakai ya teman-teman ya. Ada if ya, ada for, ada while, ada for each, sudah banyak sekali. Cuma coba kita tambahkan beberapa fungsi by system terkait dengan string ya. Baik, silakan dibuka editornya. Jangan lupa dinyalakan service Apache-nya. Oh, saya belum nyala ya. Nyalakan MySQL-nya juga boleh, yang menggunakan XAMPP. Selanjutnya buka editornya, kita menggunakan Visual Code ya. Latihan kemarin tentang array scalar dan asosiatif ya di video sebelumnya. Sekarang kita akan buat file baru ya. Nama filenya di sini tidak disebutkan. Ya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 gitu aja ya. Ini kan ada 3 latihan ya. Baik teman-teman, kita buat namanya fungsi 1 .php ya. Ini cukup mudah teman-teman. Kita scripting dulu, buka PHP ya. Lalu teman-teman kita buat variabel mengikuti slide boleh, atau saya sudah ada dokumennya ya teman-teman. Mungkin ini saya copy paste saja ya, ya karena ini asumsinya mudah ya. Tidak kita ketik, saya sudah siapkan. Baik. Ya, pertama teman-teman ada variabel str yang isinya belajar PHP mengasyikkan. Ketika ingin dicetak huruf besar semua, kita ketahui ngetiknya nggak besar semua, nggak kecil semua ya. Panggil saja fungsi yang sudah built-in untuk string str to upper, string to upper ya. String to uppernya apa? Ini belajar PHP mengasyikkan. Nanti dicetak huruf besar semua ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti di sini ada string to lower, dicetak huruf kecil semua, berarti belajar PHP mengasyikkan. Lalu ada UC word ya, setiap awal katanya besar ya. Lalu ada array, semangka, durian, nangka, kelapa, melon, timun gitu ya. Teman-teman, ini banyak buah-buahan berupa array skalar. Lalu ingin menyortirnya dari kecil ke besar ascending A to Z. Berarti nanti yang pertama adalah A nggak ada, B nggak ada, C nggak ada, berarti D, durian montong ya, dan seterusnya ya. Lalu di looping, sebelum di looping di sort. Lalu teman-teman, di sini ada UC first, berarti di sini katanya awal kalimat saja yang dicetak huruf besar. Lalu teman-teman R sort, kebalikan, diurutkan dari besar ke kecil atau descending ya. Nanti sebelum di looping di for each ya, R sorts ya, berarti teman-teman di sini diurutkan dari yang besar. Yang besar apa nih di sini ya? Ya, nanti RST ya, berarti T ya, T timun suri lalu semangka. Kita tes teman-teman. Dibuka web browsernya, localhost ya teman-teman /php basic, nama projectnya. Cuma teman-teman saya pasti error nih. Kenapa? Karena nomor port saya berubah ya. Saya perbesar dulu. Nah, saya portnya kemarin berapa teman-teman? Teman-teman cukup ini ya, localhost php basic
Berhubung port Apache saya sudah diubah 8080, saya panggil. Baik, latihan pertama fungsi 1, klik kanan new tab. Perhatikan ya, ini string to upper, str to uppercase, string to lower kecil semua. Lalu UC word setiap kata di awal huruf besar gitu ya. Lalu yang pertama teman-teman sort ya, dari kecil ke besar, diurutkan ya, K, M, N, S, T gitu ya. Lalu ada UC first ya. UC first berarti awal kata saja. Kalau yang UC word setiap awal kata. UC word berarti setiap teman-teman setiap elemen array ya, setiap kalimatnya saja diawali huruf besar. Lalu ada rsort terakhir. Rsort ini artinya mengurutkan data dari descending, dari besar ke kecil. Ada UC first juga, berarti setiap awal kata buahnya dicetak huruf besar ya. Dari besar ke kecil ya, T ya, timun suri, semangka, nangka, melon, kelapa, durian, motong, dibalik gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah sampel dari fungsi defined by system. Masih banyak lagi ya, silakan nanti teman-teman dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan di php.net ya. Teman-teman nanti silakan dibuka di php.net. Oke teman-teman, selanjutnya ya adalah mempelajari fungsi yang kita buat sendiri, defined by user. Yang pertama yang void, yang tidak mengembalikan nilai. Ini juga sepertinya mudah ya. Saya sudah siapkan, saya copy paste saja. Oke, ini ya. Ya, nanti teman-teman dicoba ya. Namanya fungsi 2 ya. Mungkin namanya fungsi 2. Fungsi 1 sudah, sekarang fungsi 2. Fungsi 2 titik PHP. Ya, teman-teman, seperti biasa diawali dengan script PHP, membuat fungsi sendiri, fungsi salam void nih ya, tapi tidak ada keyword voidnya. Di Java nanti ada ya, kalau di PHP nggak ada ya. Ciri khasnya kalau void tidak ada nilai kembalian. Sebenarnya ada nilai kembalian nanti ya, tip data itu sendiri gitu ya. Nanti sekedar echo assalamualaikum, ini ada parsing untuk mencetak single quote, karena single quote-nya nanti default-nya untuk mengupdate string ya. Cuma ini memang untuk dicetak, berarti dikasih parsing backslash ya. Assalamualaikum bro. Nah gitu ya. Fungsi salam nanti manggilnya salam saja. Kalau nanti membuat fungsi C, contohnya fungsi lain dengan harus menginput parameter, berarti di sini teman-teman masukkan parameternya. Saya argumen 1, halo apa kabar, argumen 1 sesuai yang didefinisikan. Lalu memanggilnya saya siswa, kok nggak ARG1? Nah, tidak mengapa. Yang penting memanggilnya satu parameter. Bisa dengan variabel dulu, siswa Fawas ya, atau say Hisam secara langsung. Ya, teman-teman seperti itu. Nah, fungsi void ya teman-teman, nanti argumennya atau nanti return ya juga bisa, argumennya ada nilai defaultnya. Maka teman-teman jika dipanggil fungsi tanya ini tanpa parameter, nanti hasilnya sudah sarapan Inaya, nah gitu ya. Tetapi kalau dipanggil tanya parameternya 1 ya, pas ya Kamila, berarti hasilnya sudah sarapan Kamila. Coba kita tes ya, saya simpan. Lalu saya refresh ya PHP basic saya, ada fungsi kedua, klik kanan new tab lagi ya. Perhatikan, assalamualaikum bro, apa kabar Fawas, Hisam ya, sudah sarapan Inaya yang default ya. Kalau nanti argumennya diganti dengan nama lain nggak apa-apa ya, sudah sarapan Kamila gitu ya, seperti itu. Itu fungsi teman-teman yang defined by user, yang sifatnya void, yang tidak mengembalikan nilai. Terakhir, fungsi ketiga, fungsi defined by user yang nanti teman-teman return, mengembalikan nilai, namanya fungsi 3 ya. Ini saya sudah siapkan juga, nanti saya copy paste saja di 3.php, teman-teman nanti dicoba ya. Ya, saya sudah siapkan teman-teman. Oke, ini ya, simple sih. Fungsinya sangat simple sekali ya. Oke, teman-teman.
Ya, membuat fungsi sendiri yang nanti ada nilai kembaliannya, return value. Function hitung menerima dua parameter A dan B. Ya, maka teman-teman kita buat blok body fungsinya. Ya, nanti ada variabel C menyimpan operasi penjumlahan A dan B yang di atas ini. Nanti C nilainya dikembalikan, return $C. Ya, cara manggil fungsinya, buat dulu variabel boleh X dan Y masing-masing 10 dan 50. Kenapa nggak A dan B? Nggak masalah. Nama variabelnya sama dengan fungsi yang didefinisikan, beda juga tidak mengapa. Kenapa teman-teman? Karena yang penting memanggilnya dua parameter. Membuatnya dua parameter, nanti memanggilnya dua parameter. Bebas, disimpan ke variabel dulu boleh, atau langsung kayak gini, hitung 100 sama 200 ya. Nanti hasilnya pasti 300, karena nanti variabel yang menyimpan operasinya di return, dikembalikan. Ini namanya return value yang mengembalikan nilai. Baik, saya simpan. Hasilnya penjumlahan pertama 60 ya, karena 10 tambah 50. Yang kedua, kan ada 2 echo ya. Hasil penjumlahan 100 tambah 200, ya nanti 300 harusnya ya. Baik, saya simpan tadi sudah. Saya refresh PHP basicnya, ada fungsi 3. Klik kanan New Tab, ya hasilnya pasti 2 ya. Hasil penjumlahan 10 tambah 50 60, 100 ditambah 200 300 ya. Baik, demikian teman-teman tentang fungsi atau metode. Baik fungsi yang sudah built-in, yang sudah tersedia, maupun yang kita buat sendiri. Nanti ada dua tipe. Yang pertama void, tidak mengembalikan nilai. Yang kedua ada nilai kembaliannya, nanti di akhir blok fungsi ada keyword returnnya. Ini kalau nanti teman-teman tidak ada returnnya akan error. Demikian ya teman-teman ya. Tetap semangat belajar PHP basicnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.